Hai teman-teman semua, Kak Vino di sini. Kita akan membahas tentang limit trigonometri, dan ini adalah bagian tentang limit trigonometri yang bentuknya dikombinasi dengan tak hingga ya. Jadi limit trigonometri yang mendekati tak hingga, bentuk-bentuk seperti pada gambar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini hal yang cukup baru ya. Nah, kita bahas dulu konsep-konsep awalnya. Jadi konsep limit tak hingga fungsi trigonometri itu adalah ini, ada beberapa rumus yang teman-teman perlu mengerti ya. Jadi limit untuk X mendekati tak hingga dari sin AX per BX itu hasilnya 0. Kemudian cos AX per BX juga 0. Tapi kalau tangen itu tidak terdefinisi. Berikutnya juga kalau kita punya limit X mendekati tak hingga dari sin A per X per B per X itu bisa dijadikan sebagai A per B. Kemudian tangen juga sama. Nah, itu prinsipnya. Dan nanti juga kalau cos A per X tapi tidak ada pecahan lagi, itu hasilnya bisa menjadi 1. Nah, ini beberapa rumus-rumus dasar yang akan kita gunakan. Nah, tapi note-nya adalah biasanya limit fungsi trigonometri tak hingga itu lebih mudah dibuat permisalan Y sama dengan 1 per X ya. Nanti kita bisa coba di beberapa soalnya ya. Oke, misalkan seperti ini. Kalau kita punya limit X mendekati tak hingga dari sinus 5x per x. Nah, ini dengan konsep ini hasilnya udah pasti 0 ya. Kemudian kalau cos 4x per 7x dengan konsep ini juga hasilnya pasti 0 ya. Dan kalau kita punya limit cos 10 per x, nah ini ada rumusnya juga. Ini hasilnya adalah 1 ya, seperti itu teman-teman ya. Ini rumus-rumus dasar yang sering dipakai. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, ya, 1 per 2x plus sin x, ya, nanti bentuk juga seperti ini, atau bentuk seperti ini ya. Nah, ini caranya kita bisa ubah menjadi per, ya. Jadi, ini kita bisa ubah menjadi, kita bagi x semua nih teman-teman. Jadi, caranya itu biasanya kalau bentuk seperti ini, kita bisa bagi dengan x. Sehingga yang atas ini adalah 1 per x, yang bawah ini 2x per x plus sin x per x. Nah, di sini kita dapatkan bahwa yang sin x per x ya, sin x per x ini pasti hasilnya adalah 0 ya. Ingat ini limit tak hingga ya teman-teman. Lalu 1 per x itu juga akan menghasilkan 0 karena 1 per tak hingga itu hasilnya adalah 0 ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan yang atas ini 0, yang di bawah ini 2 ditambah 0, hasilnya tetap 0 ya. Nah, kalau yang bentuk ini lebih sederhana karena kita bisa membuat menjadi pecahan. Jadi ini x dibagi x dikurangin cos x dibagi x ya. Yang ini ketemu 1 ya teman-teman. Jadi 1 dikurangi ininya ketemu 0. Nah, jadi x dibagi x kan 1 ya. Jelas yang ini itu hasilnya adalah 0 kan, sesuai dengan rumus itu. Sehingga ini hasilnya adalah 1. Nah, yang ini prinsipnya sama dengan yang bagian atas tadi. Ya, jadi ini kita bisa bagi dengan x. 6x juga dibagi dengan x. Maka ini sin x dibagi dengan x. Dan ini pasti akan menghasilkan 0 per 6 dikurangi 0. Hasilnya tetap 0 seperti itu ya. Jadi memang akan cukup banyak yang hasil-hasilnya itu kadang 0, 1 atau tak hingga seperti itu ya. Oke, kemudian di part berikutnya ya. Jadi ini mungkin saya geser dulu ya teman-teman supaya teman-teman bacanya bisa nggak crash ya di situ. Oke, jadi ini hasilnya adalah 0 per 6 min 0, ketemu ya tetap 0. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah kita mulai bisa gunakan yang tadi nih teman-teman. Jadi daripada teman-teman menghafalkan rumus-rumusnya, ingat ya, kalau ada bentuk per x gitu ya, itu kita bisa memisalkan 1 per x itu menjadi y kan gitu. Nah, maka kalau kita memisalkan 1 per x itu menjadi y, maka kalau limit x mendekati tak hingga, itu bisa kita ganti sebagai limit y mendekati 0. Karena kan 1 per tak hingga itu 0 kan gitu ya.
Jadi ini kuncinya ya. Jadi kita bisa ganti menjadi limit Y gitu ya. Sehingga kalau 1 per X-nya itu adalah Y, maka ini limitnya bisa kita ganti langsung menjadi Y mendekati 0. Nah, di sini ini tangen 6Y. Yang di bawah ini adalah 3Y. Nah, setelah itu kita tinggal gunakan prinsip limit trigonometri yang biasa karena dia sudah mendekati 0. Jadi hasilnya 6 per 3 atau 2, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Ini limit X mendekati tak hingga, kita bisa gantikan sebagai limit Y mendekati 0. Ya. Nah, di sini kita bisa anggap ini sebagai sin 4Y, lalu X yang ada di atas kita pindah ke bawah menjadi Y. Sehingga hasilnya adalah 4 per 1 atau 4. Ya. Begitu juga dengan ini, kita bisa gantikan sebagai limit Y mendekati 0. Maka di sini kita bisa dapatkan cos kuadrat dari 4Y per, nah ini berarti X itu adalah 1/Y ya. 1/Y, lalu ini adalah tangen 1 per 4Y kan gitu ya. Nah, dari sini kita sepertinya ini sederhana banget nih teman-teman. Cos kuadrat sih nggak ya apa-apain ya. Tapi yang di bawah ini kan kita bisa ubah menjadi gini nih teman-teman. Tangen 1/4Y per Y kan gitu. Nah, di sini kita dapatkan tangen ya. Berarti ini hasilnya adalah 1 per 4. Nah, berarti ini bisa dipindah ke atas menjadi limit Y mendekati 0, 4 cos kuadrat 4Y. Dan tinggal kita ganti Y-nya menjadi 0. Jadi, limit Y mendekati 0 dari 4 cos kuadrat 0 ya. Cos kuadrat 0 itu 1, jadi ketemunya adalah 4 ya. Di sini teman-teman nggak perlu pakai limit lagi karena kita sudah mengisi ya. Jadi tinggal diisikan Y-nya dengan 0 seperti itu. Ya. Oke, berikutnya untuk seperti ini ya. Jadi modelnya sama aja. Nah, model seperti ini juga sama nih teman-teman. Jadi kita bisa anggap sebagai Y ya. Jadi ini limit Y mendekati 0. Di sini ada sin 8Y ditambah tangen 6Y dikurangin sinus 2Y. Di sini tangen 1Y dikurangin sinus 6Y ditambah tangen 3Y. Nah, sudah berdasarkan konsep trigonometri yang kemarin teman-teman tinggal gabungkan angkanya seperti ini saja kan. Jadi sudah hasil akhirnya ya. 8 ditambah 6, 14 dikurangi 2 itu 12. 1 dikurangi 6 minus 5 ditambah 3 minus 2. Jadi ketemunya minus 6 ya. Gitu. Jadi kalau ada bentuk per X itu dalam limit tak hingga kita tinggal gantikan sebagai 1/Y. Gitu juga ini bisa kita jadikan sebagai 2Y minus tangen 5Y. Ini 2Y ditambah sinus 3Y. Ya. Nah, berikutnya kita tinggal caranya bisa teman-teman bagi dengan Y semua ya. Jadi ini 2Y dibagi Y, tangen 5Y dibagi Y, ini 2Y dibagi Y ditambah sinus 3Y dibagi Y. Sehingga kita dapatkan 2 dikurangi 5 dibagi 2 ditambah 3 ya. Dapatnya minus 3 per 5. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini konsep limit trigonometri tak hingga ya teman-teman. Nanti untuk variasi soal kita masih akan bahas di bagian selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dan terima kasih sudah menonton.